Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Teman-teman dan sahabat Masjid Air yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan ke-6 dalam membahas kitab Fikih Muyassar. Dan kita sudah sampai di permasalahan keempat. Kalau pertemuan kita sudah di pertemuan ke-6, tapi kita membahas permasalahan keempat. Permasalahan keempat ini adalah al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air apabila tercampur dengan benda suci, bagaimana hukumnya? Maka di sini dikatakan al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun, air itu ketika tercampuri dengan benda suci seperti auraqil asjar, daun-daun dari tumbuhan, awis sabun atau sabun, awil ushnan atau semacam tumbuh-tumbuhan yang mengandung wewangian, awis sidr atau sidr, dan ini sudah ma'ruf ya, sejenis daun juga. Ushnan itu juga sejenis daun juga. Au ghairi dzalika minal mawadit tahirah, atau selainnya dari benda-benda suci. Walam yaghlib dzalikal mukhalid alaihi, dengan catatan bahwa benda-benda ini tadi tidak mendominasi. Apabila benda-benda tadi tidak mendominasi, fasahih annahu tahurun yajuzu at-tatahhur bihi minal hadasi wan najasati. Apabila seperti itu, maka yang benar menurut pendapat ulama yang menyusun buku ini, menurut pendapat yang benar bahwa air tersebut boleh digunakan untuk bersuci. Airnya suci, boleh digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis. Kesimpulannya, air apabila tercampur dengan benda-benda baik seperti dedaunan, sabun, sedikit sabun, atau dedaunan lainnya seperti sidr dan ushnan tadi atau semacamnya, tapi tidak mendominasi air, maka airnya suci dan mensucikan, bisa digunakan untuk membersihkan, mensucikan hadas dan najis. Dalilnya yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum marudha, dan apabila kalian sakit, au ala safarin, atau sedang dalam safar, perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang kalian habis buang hajat, au lamastumun nisaa, atau kalian lamastum, kita artikan melakukan hubungan dengan istri, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan ma'an, air, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, famsahu biwujuhikum wa aidikum, dan usapkanlah debu tadi di wajah kalian dan di tangan kalian. Falafdul ma, apabila kita perhatikan lafadz air fil ayah, dalam ayat ini nakirotan, bentuknya adalah nakiroh, tidak beralif lam. Fi siyakin nafi, di konteks yang negatif, maksudnya ada kata tidak, bukan, dan yang semisalnya. Nah, di sini tadi kalian tidak menemukan air, jadi nakiroh dalam konteks kalimat negatif. Faya'ummu kullama'in, faedahnya apabila ada
suatu isim nakirah dalam konteks yang negatif, kalimat negatif, maka memberikan fungsi pengumuman, faya'ummu kullama'in, mengumumkan semua jenis air. La farqa bainal ma'il khalis wal makhlut, sehingga tidak dibedakan antara air yang murni dan air yang tercampur, selama tadi tidak mendominasi barang-barang selain air tadi, tidak mendominasi, dan selama yang mencampuri bukan benda najis sebagaimana yang kemarin kita bahas. Ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua adalah wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lin niswatil lati kumna bitajhizi ibnatihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita yang sedang memandikan putri beliau ketika meninggal dimandikan oleh para wanita, Nabi bersabda, igsilnaha thalathan aw khamsan, mandikan dia bisa 3 kali atau 5 kali, dalam artian dari kepala sampai bawah sekali, dari kepala lagi sampai bawah sekali, kepala sampai bawah sekali, itu namanya 3 kali, seperti itu kurang lebih maksudnya. 3 atau 5, au aktsar min dzalika in ra'aitunna, atau boleh lebih dari itu, boleh lebih dari 5 kali apabila memang dipandang perlu. Bima in wasidrin, dengan air dan sidr. Sidr adalah daun. Jadi membersihkannya, memandikan mayatnya dengan air dicampur dengan daun sidr. Waja'al fil akhirati kafura, dan jadikan di akhirnya itu ada kafura. Kalau bahasa kita mungkin seperti kapur barusnya gitu. Au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur biar tambah wangi. Nah, di dalam hadis ini ada kata-kata bima'in wasidrin, dengan air dan sidr, dan itu dicampur, digunakan untuk memandikan mayat. Maka dari dalil-dalil ini, para penulis buku ini, para ulama yang tergabung dalam proyek ini menyatakan bahwa air ketika tercampur dengan benda suci, tapi benda suci tersebut tidak mendominasi air, hanya sedikit yang mencampuri atau hanya sedikit yang masuk ke dalam air, maka airnya suci, mensucikan dari hadas maupun dari najis. Ini adalah pembahasan kita di pertemuan ke-6 ini dalam membahas masalah keempat dari kitab Fikih Muyasar, dan semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.